Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teman-teman sekalian, pertama-tama kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pertemuan ke-6 ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah online. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita. Di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas. Jadi teman-teman, adapun agenda yang akan saya paparkan pada pertemuan ini, pertama, apa itu bisnis model kanvas, terus apa-apa elemen di dalamnya, terus yang ketiga nanti kita akan mengenal juga sosial bisnis model kanvas serta elemen-elemen di dalamnya. Teman-teman sekalian, di pertemuan lalu kita sudah belajar ide bisnis. Nah, ide itu harus kita jabarkan agar bisa menjadi lebih jelas dengan menggunakan bisnis model. Nah, dalam hal ini adalah bisnis model kanvas. Jadi bisnis model kanvas ini sebenarnya ada dua. Kalau ide kita murni untuk bisnis komersil, maka kita pakai bisnis model kanvas. Tapi kalau misalnya usaha kita usaha sosial, maka kita menggunakan sosial bisnis model kanvas. Nah, saya akan jelaskan nanti kedua-duanya. Jadi yang pertama, model bisnis itu adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi model bisnis mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga ke tangan konsumen. Model bisnis kanvas ini pertama kali dikembangkan oleh Alexander Ostenwalder. Ya. Dengan menggunakan model bisnis ini, kita dapat menggambarkan dan mengerucutkan beberapa aspek bisnis sebagai sebuah strategi yang utuh. Jadi di dalam bisnis model itu nantinya kita akan terarah untuk menjalankan ide bisnis kita. Karena di dalam model bisnis kanvas ini ada terdapat 9 elemen-elemen yang dapat menunjang berjalannya sebuah bisnis. Apa saja itu? Ya, ada key partner, ada key activities, key resource, cost structure, value proposition, revenue stream, customer relationship, channel, dan customer segment. Jadi ini semua nanti kita isi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, ya. Dan cara mengisinya itu harus berurutan, ya. Jadi urutan yang pertama harus kita isi adalah customer segment. Maksudnya adalah kelompok target konsumen yang akan atau sedang kita bidik untuk menjadi pelanggan kita. Jadi pertanyaannya di sini adalah siapakah yang akan membeli produk kita? Ya. Nah, ini saya mencontohkan bisnis model kanvas dari Gojek, ya. Jadi kalau Gojek itu customer segmennya itu adalah pelajar sekolah, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, generasi melek internet. Jadi
ini adalah semua pengguna dari Gojek. Dia yang membeli atau menggunakan jasa dari Gojek. Terus yang kedua, apa kelebihan dan keunggulan produk kita dibanding pesaing? Itu harus kita tuliskan di value proposition, ya. Jadi pertanyaannya, mengapa orang memilih untuk menggunakan produk Anda? Apa keunggulan bisnis Anda dibanding kompetitor yang lain? Nah, di sini Gojek dia menyatakan bahwa dia menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah dan cepat diakses dengan harga terjangkau. Sudah terbayang ya di kita bahwa Gojek itu sangat mudah kita akses. Hanya dengan menggunakan smartphone, kita sudah bisa memesan jasa Gojek ini. Terus selanjutnya, ini secara utuh ya, nanti kita bahas di part selanjutnya.